Penjumlahan vektor secara geometrik dan analitik. Untuk memahami tentang penjumlahan vektor secara geometrik dan analitik, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan terdapat vektor A yang ditunjukkan dengan garis berarah berwarna kuning dan vektor B yang ditunjukkan dengan garis berarah berwarna biru. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menentukan resultan atau hasil penjumlahan dari vektor A ditambah dengan vektor B ditunjukkan dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. Pertama-tama, geserlah vektor A dan vektor B sedemikian rupa sehingga pangkal dari kedua vektor bertemu di satu titik. Seperti ini. Selanjutnya, buatlah garis bantu yang sejajar dengan vektor A dan melalui titik ujung dari vektor B. Perhatikan animasi. Kemudian, buat garis bantu lagi yang sejajar dengan vektor B, namun melalui titik ujung dari vektor A. Selanjutnya, resultan atau hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B merupakan vektor yang berpangkal di titik potong pangkal kedua vektor dan berujung di titik potong kedua garis bantu tadi. Dalam hal ini, vektor A ditambah vektor B ditunjukkan dengan garis berarah yang berwarna hijau. Selanjutnya, metode ini disebut dengan metode jajar genjang karena proses menentukan resultan membentuk suatu bangun yang mirip dengan bangun jajar genjang. Selain dengan menggunakan metode jajar genjang, kita juga dapat menentukan resultan atau hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B tadi dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama, geserlah vektor A dan vektor B sedemikian rupa sehingga titik ujung dari vektor A bertemu dengan titik pangkal dari vektor B. Selanjutnya, resultan atau hasil penjumlahan dari vektor A ditambah dengan vektor B merupakan vektor yang berpangkal di titik pangkal vektor A dan berujung di titik ujung dari vektor B. Dalam hal ini, vektor A ditambah vektor B ditunjukkan dengan garis berarah yang berwarna hijau. Metode ini disebut dengan metode segitiga. Diberi nama demikian karena dalam prosesnya membentuk suatu bangun yang mirip dengan bangun segitiga. Perhatikan kedua metode tersebut. Kedua metode walaupun berbeda caranya, berbeda langkah-langkahnya, namun menghasilkan resultan yang sama. Berbeda cara, namun menghasilkan hasil yang sama. Namun, letak perbedaannya di sebelah mana? Perhatikan bahwa metode jajar genjang dapat juga disebut dengan metode pangkal ke pangkal. Karena metode ini mempertemukan pangkal dari vektor A, yakni vektor yang pertama, dengan pangkal dari vektor B atau vektor yang kedua. Sementara itu, metode segitiga dapat juga disebut dengan metode ujung ke pangkal. Karena metode segitiga mempertemukan ujung dari vektor A, yakni vektor yang pertama, ke titik pangkal dari vektor B atau vektor yang kedua. Selanjutnya, secara analitik, perhatikan bahwa vektor A dapat dituliskan dalam bentuk matriks kolom 1,5 karena elemen dari vektor A terdiri dari 1 ke kanan dan 5 ke atas. 1 ke kanan, 5 ke atas. Sehingga vektor A dapat dituliskan dengan matriks kolom 1,5. Sementara itu, vektor B dapat dituliskan dalam bentuk matriks 6, 2 karena vektor B
memiliki elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan dan 2 ke atas. Kalau kita perhatikan, resultan dari kedua vektor atau hasil penjumlahan dari kedua vektor menghasilkan vektor yang memiliki elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke atas yang dituliskan dengan matriks kolom 7, 7. Ini 7 ke kanan, 7 ke atas. Dari mana hasil matriks kolom ini diperoleh? Ternyata 7, 7 ini diperoleh dengan cara menjumlahkan matriks kolom dari vektor A ditambah dengan matriks kolom dari vektor B. Jadi, seperti dengan penjumlahan pada matriks, kita tinggal jumlahkan saja elemen yang seletak. Ini elemen yang atas 1 ditambah 6, 7. Elemen yang seletak berikutnya yaitu yang elemen bawah 5 ditambah 2, 7. Secara analitik dan secara geometrik penjumlahan vektor cocok. Selanjutnya, metode segitiga dapat dikembangkan untuk menentukan resultan dari hasil penjumlahan vektor lebih dari 1. Perhatikan contoh. Misalkan terdapat vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C ditambah dengan vektor D. Langkah-langkahnya sama dengan metode segitiga, yakni menggunakan prinsip ujung pangkal, yakni pertemukan ujung dari vektor A dengan pangkal dari vektor B, kemudian pertemukan ujung dari vektor B dengan pangkal vektor C, kemudian pertemukan ujung dari vektor C dengan pangkal dari vektor D. Kemudian resultan atau hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D merupakan vektor yang berpangkal di titik pangkal vektor A dan berujung di titik ujung dari vektor D. Pangkalnya di titik pangkal vektor yang pertama, ujungnya di titik ujung dari vektor yang terakhir. Dalam hal ini ditunjukkan dengan garis berarah yang berwarna hijau. Hasil pengembangan dari metode segitiga selanjutnya disebut dengan metode segi banyak atau metode poligon. Yakni metode segi banyak atau metode poligon sama halnya dengan metode segitiga menggunakan prinsip ujung pangkal. Kalau kita perhatikan secara analitik, vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C ditambah dengan vektor D sama dengan matriks kolom 1, 5. Ini diperoleh dari elemen dari vektor A, yakni 1 ke kanan dan 5 ke atas, ditambah dengan matriks kolom 6, 2 yang diperoleh dari elemen dari vektor B, yakni 6 ke kanan, 2 ke atas. Kemudian ditambah dengan matriks kolom 6, min 3 yang diperoleh dari elemen dari vektor C, yakni 6 ke kanan dan 3 ke bawah, 6 min 3. Ditambah dengan matriks kolom min 3 yang diperoleh dari elemen dari vektor D, yakni 3 ke bawah, 3 ke kiri. Yang kita jumlahkan dengan menggunakan prinsip penjumlahan pada matriks diperoleh jumlahkan elemen-elemen yang seletak 1 ditambah 6 ditambah 6 ditambah min 3 yang menghasilkan 10, dan elemen yang bawah dijumlahkan 5 ditambah 2 ditambah min 3 ditambah min 3 menghasilkan 1. Jadi vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D menghasilkan vektor yang memiliki elemen 10 ke kanan, 1 ke atas. Sama persis dengan yang ditunjukkan dengan metode poligon tadi. Jadi antara
geometrik dan analitik, penjumlahan vektor menghasilkan kedua vektor yang sama. Untuk lebih memahami tentang penjumlahan vektor, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, pada segi 6 peraturan A, B, C, D, E, F, gambarlah vektor resultan penjumlahan dari vektor AB ditambah vektor AF, masing-masing dengan metode jajar genjang dan metode segitiga. Langkah-langkah untuk menggambar vektor resultan penjumlahan dari vektor AB ditambah vektor AF dengan metode jajar genjang ditunjukkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah segi 6 peraturan A, B, C, D, E, F. Perhatikan animasi. Yang kedua, gambarlah masing-masing vektor AB dan vektor AF. Vektor AB adalah vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di titik B. Sementara itu, vektor AF adalah vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di titik F. Selanjutnya, buatlah garis bantu yang sejajar dengan vektor AB yang melalui titik F. Perhatikan animasi. Selanjutnya, buat garis bantu yang sejajar dengan vektor AF yang melalui titik B. Perhatikan animasi. Terakhir, vektor AB ditambah vektor AF adalah vektor yang berpangkal di titik pertemuan pangkal-pangkal vektor AB dan vektor AF dan berujung di titik perpotongan kedua garis bantu. Perhatikan animasi. Ini vektor yang digambarkan dengan garis berarah berwarna hijau, yaitu vektor yang berpangkal di titik potong pangkal kedua vektor dan berujung di titik potong dari garis bantu. Berikutnya, langkah-langkah menggambar vektor resultan penjumlahan dari vektor AB ditambah vektor AF dengan metode segitiga atau poligon ditunjukkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah segi 6 peraturan A, B, C, D, E, F. Berikutnya, gambarlah masing-masing vektor AB dan vektor AF. Vektor AB adalah vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di titik B. Sementara itu vektor AF adalah vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di titik F. Langkah berikutnya adalah geserlah vektor AF sedemikian hingga ujung dari vektor AB bertemu dengan pangkal dari vektor AF. Jadi kita geser vektor AF sedemikian hingga ujung dari vektor AB bertemu dengan pangkal dari vektor AF. Selanjutnya, resultan atau hasil penjumlahan dari vektor AB ditambah vektor AF adalah vektor yang berpangkal di titik pangkal vektor AB dan berujung di titik ujung vektor AF. Dalam hal ini ditunjukkan dengan garis berarah berwarna hijau, yaitu vektor yang berpangkal di titik pangkal dari vektor AB, yaitu vektor yang pertama, dan berujung di titik ujung dari vektor AF, yaitu vektor yang kedua. Contoh yang kedua, pada segi 6 peraturan A, B, C, D, E, F, gambarlah vektor resultan penjumlahan dari vektor AB ditambah FE ditambah AF. Langkah pertama, gambarlah segi 6 peraturan A, B, C, D, E, F terlebih dahulu. Kemudian identifikasi vektor-vektor yang terlibat, yakni vektor AB, vektor FE, dan vektor AF. Vektor AB adalah vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di titik B. Dalam hal ini ditunjukkan dengan garis berarah berwarna kuning. Kemudian
vektor FE adalah vektor yang berpangkal di titik F dan berujung di titik E. Dalam hal ini ditunjukkan dengan garis berarah berwarna biru. Kemudian, vektor AF adalah vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di titik F. Dalam hal ini ditunjukkan dengan garis berarah berwarna hijau. Selanjutnya, vektor AB ditambah vektor FE ditambah vektor AF sama dengan kita akan menggunakan metode poligon untuk menyelesaikan penjumlahan vektor-vektor tersebut. Langkah-langkahnya adalah geser vektor FE sedemikian rupa sehingga vektor FE pangkalnya bertemu dengan ujung dari vektor AB. Seperti ini. Perhatikan bahwa vektor FE sekarang menjadi vektor yang berpangkal di titik B dan berujung di titik C, atau dapat kita sebut dengan vektor BC karena berpangkal di titik B dan berujung di titik C. Langkah selanjutnya, geser vektor AF sedemikian rupa sehingga pangkal dari vektor AF bertemu dengan ujung dari vektor FE. Seperti ini. Perhatikan bahwa vektor AF sekarang menjadi vektor yang berpangkal di titik C dan berujung di titik D. Dengan demikian, vektor AF dapat dituliskan sebagai vektor CD karena berpangkal di titik C dan berujung di titik D. Hasil penjumlahan dari vektor AB dan vektor FE dan vektor AF ditunjukkan dengan garis berarah yang berwarna ungu, yakni vektor yang berpangkal di titik pangkal vektor AB dan titik ujung dari vektor CD, yakni vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di titik D diberi nama vektor AD. Dengan demikian, vektor AB ditambah vektor FE ditambah vektor AF sama dengan vektor AD. Sekarang kalau kita perhatikan penyusunan nama dari vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD, kalau menghasilkan pola sebagai berikut: AB, terus B, C, ini B-nya sama, kemudian C, ini sama, nanti menghasilkan vektor AD yang diperoleh dari pangkal ke ujung. Ini syaratnya hurufnya harus sama, BB, CC. Kalau sudah sama, kita tinggal mengumuskan hasilnya AD, pangkal ke ujung. Seperti ini, A, B, C, D, hasilnya AD. Contoh yang ketiga, pada kubus ABCD EFG yang memiliki panjang rusuk 12 cm, tentukan modulus vektor resultan dari penjumlahan vektor AB ditambah vektor AD ditambah vektor AE. Langkah pertama, gambarlah kubus ABCD EFG. Perhatikan pemberian nama ABCD EFG di sini ada caranya, yaitu menggambar kubus ABCD EFG memberi nama alas. Ini merupakan nama alasnya ABCD, A, B, C, D. Jika kita memberi nama searah atau berlawanan arah jarum jam, maka pemberian nama untuk tutup dari kubus, itu bagian atapnya EFG harus mengambil pola yang sama, yaitu berputar berlawanan jarum jam dan dimulai dari titik E. E berada tepat di titik A. E, F, G, H. A, B, C, D
E dimulai dari di atasnya titik A, E, F, G, H, berputar berlawanan jarum jam. Oke. Selanjutnya kita analisis dulu vektor-vektor yang terlibat, yakni vektor AB, yaitu vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di titik B. Kemudian ditambah dengan vektor AD, yakni vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di titik D. Kemudian vektor AE, yaitu vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di titik E. Kita akan menggunakan prinsip metode poligon, yaitu prinsip ujung pangkal untuk menyelesaikan penyembelahan vektor-vektor ini. Pertama, geserlah vektor AD sedemikian rupa sehingga pangkal dari vektor AD bertemu dengan ujung dari vektor AB. Perhatikan animasi. Sekarang vektor AD berubah menjadi vektor yang berpangkal di titik B dan berujung di titik C, atau dapat kita tuliskan sebagai vektor BC karena berpangkal di B, ujungnya di C. Kemudian selanjutnya geser vektor AE sedemikian hingga pangkal dari vektor AE bertemu dengan ujung dari vektor BC. Perhatikan animasi. Nah, sekarang vektor AE berubah menjadi vektor yang berpangkal di C, berujung di G, atau dapat kita tuliskan vektor CG, yakni vektor yang berpangkal di titik C dan berujung di titik G. Sekarang perhatikan bahwa di sini sudah memiliki pola A, B, 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 C, C, sehingga resultan atau hasilnya adalah vektor A, G. Ditunjukkan juga dengan yang sama secara geometrik dengan garis berarah yang berwarna ungu, yaitu vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di titik G. Selanjutnya, karena panjang rusuk kubus 12 cm, selanjutnya tugas kita adalah menentukan modulus vektor resultan, yakni modulus resultan nggak lain nggak bukan adalah modulus dari vektor AG, yakni sama dengan panjang dari diagonal ruang AG. Modulus dari vektor AG nggak lain nggak bukan adalah panjang dari diagonal ruang AG. Dan kita tahu diagonal ruang kubus yang memiliki panjang rusuk 12 cm adalah 12 akar 3 cm. Berikutnya, contoh yang keempat. Jika diketahui vektor A 2i topi min 3j topi ditambah k topi, vektor B sama dengan 5i topi ditambah 4j topi min 7k topi, dan vektor C min 3i topi ditambah 5k topi. Tentukan hasil dari vektor A ditambah vektor B, vektor B ditambah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, dan terakhir vektor C ditambah vektor A ditambah vektor B. Yang pertama, vektor A ditambah vektor B sama dengan matriks kolom 2 min 3 1. Ini diperoleh dari hasil pengubahan vektor A yang ditafsirkan dalam IJK 2i min 3j plus k, ditulis secara berurutan 2 min 3 1 ditambah dengan matriks kolom 5 4 min 7.
ini hasil pengubahan dari vektor B yang dinotasikan dalam IJK 5I plus 4J min 7K. Kita tuliskan secara berurutan 5, 4, min 7 dengan menggunakan prinsip penjumlahan matriks, yakni jumlahkan elemen yang seletak, diperoleh 2 ditambah 5, 7, min 3 ditambah 4, 1, 1 ditambah min 7, min 6. Dengan demikian disimpulkan hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B sama dengan 7, 1, min 6. Atau kalau kita ubah dalam notasi IJK diperoleh 7I topi ditambah 1J topi dikurangi 6K topi. Berikutnya, vektor B ditambah vektor A sama dengan matriks kolom 5, 4, min 7. Ini diperoleh dari hasil pengubahan vektor B yang dinantikan dalam 5I topi tambah 4J topi min 7K topi. Dituliskan secara berurutan 5, 4, min 7 ditambah dengan vektor A matriks kolom 2, min 3, 1 yang diperoleh dari pengubahan dari matriks A yang dinotasikan dengan 2I min 3J plus K. Ini 2 min 3 plus 1 dengan menggunakan penjumlahan matriks, yaitu jumlahkan elemen yang seletak, diperoleh 5 tambah 2, 7, 4 tambah min 3, 1, min 7 ditambah 1 sama dengan min 6. Dengan demikian disimpulkan hasil penjumlahan dari vektor B ditambah vektor A adalah vektor 7, 1, min 6. Atau kalau kita ubah dalam notasi IJK diperoleh 7I topi ditambah 1J topi min 6K topi. Selanjutnya, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan 2, min 3, 1 matriks kolom. Ini diperoleh dari hasil pengubahan dari vektor A 2I min 3J plus K 2 min 3 1, kemudian ditambah matriks kolom 5, 4, min 7. Ini diperoleh dari pengubahan dari vektor B, ini 5I 4J min 7K. Kemudian ditambah dengan matriks kolom min 3, 0, 5. Ini hasil pengubahan dari vektor C, yaitu min 3I 0J dan 5K. Dengan menerapkan prinsip penjumlahan pada matriks, yakni jumlahkan elemen yang seletak, diperoleh 2 ditambah 5 ditambah min 3 yang menghasilkan 4. Kemudian elemen yang berikutnya min 3 ditambah 4 ditambah 0, 1. Kemudian elemen berikutnya 1 ditambah min 7 ditambah 5 yaitu min 1. Jadi kesimpulannya, hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C adalah vektor 4, 1, min 1. Atau kalau kita ubah dalam notasi IJK diperoleh matriks 4I topi tambah 1J topi min 1K topi. Berikutnya, hasil penjumlahan dari vektor C ditambah vektor A ditambah vektor B sama dengan matriks kolom min 3, 0, 5 diperoleh dari hasil pengubahan vektor C yang ditotasikan dengan min 3I 0J plus 5K, terus ditambah dengan matriks kolom 2 min 3, 1. Yang ini merupakan hasil pengubahan dari vektor A, itu 2I min 3J 1K, terus ditambah dengan matriks kolom 5, 4, min 7. Ini merupakan hasil pengubahan dari notasi
vektor B 5i 4j min 7k. Selanjutnya dengan menggunakan penjumlahan matriks diperoleh min 3 tambah 2 ditambah 5 hasilnya 4. Elemen berikutnya 0 tambah min 3 tambah 4 dengan 1. Berikutnya 5 tambah 1 tambah min 7 min 1. Dengan demikian disimpulkan hasil penjumlahan dari vektor C ditambah vektor A ditambah vektor B adalah vektor 4, 1, min 1. Atau kalau kita ubah dalam notasi IJK sama dengan 4i topi tambah j topi min k topi. Contoh yang kelima. Diketahui vektor A adalah x plus 3 y 4. Vektor B adalah 5 1 min x z, dan vektor C adalah 6 2 x plus y. Selanjutnya, jika berlaku persamaan vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C, maka nilai x, y, dan z yang memenuhi adalah, perhatikan langkah-langkahnya. Dari soal diketahui bahwa vektor A ditambah vektor B ditambah sama dengan vektor C. Vektor A kita tuliskan x plus 3 y 4, ambil dari sini. Kemudian ditambah dengan vektor B 5 1 min x z, ini diambil dari sini, sama dengan vektor C 6 2 x plus y, diambil dari sini. Kemudian gunakan prinsip penjumlahan matriks, yaitu jumlahkan elemen yang seletak. Pada elemen yang pertama x plus 3 ditambah 5 ditulis di sini. Kemudian elemen yang kedua y ditambah 1 min x ditulis di sini, y tambah 1 min x. Kemudian elemen yang ketiga 4 ditambah z ditulis di sini. Sama dengan yang ruas kanan tetap 6 2 x plus y. Selanjutnya diperoleh berdasarkan prinsip kesamaan vektor seperti yang kita bahas pada video sebelum-sebelumnya. Diperoleh yakni elemen yang seletak harus sama, x plus 3 plus 5 harus sama dengan 6. Kita tulis seperti ini. Kemudian dengan perhitungan sederhana berarti x sama dengan 6, ini jadi min 3, ini jadi min 5. Dengan perhitungan sederhana diperoleh x sama dengan 6 min 3 min 5 adalah min 2. Jadi nilai x yang memenuhi adalah min 2. Selanjutnya pada elemen yang kedua y plus 1 min x harus sama dengan 2. Ditulis seperti ini, y plus 1 min x sama dengan 2. Kemudian kita tidak mencari nilai y, berarti y sama dengan 2. 1 pindah ke sini jadi min 1, min x jadi pindah ke kanan jadi plus x. Selanjutnya y sama dengan 2 min 1 plus nilai dari x kita tahu hasilnya min 2. Jadi kita tulis di sini min 2. Dengan perhitungan sederhana diperoleh y sama dengan 2 dikurangi 1 ditambah min 1 min 1. Jadi nilai y yang memenuhi adalah min 1. Terakhir pada elemen yang ketiga 4 plus z harus sama dengan x plus y. Ditulis di sini 4 plus z sama dengan x plus y. Kita hendak mencari nilai z, berarti z sama dengan 4-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti x plus y min 4. Kemudian z sama dengan nilai x kita tahu hasilnya min 2, kita tulis ini min 2, plus y nilainya min 1, kita tulis ini min 1, dan min 4. Dengan perhitungan sederhana diperoleh z sama dengan min 2, min 1, min 4 adalah min 7. Jadi nilai z yang memenuhi adalah min 7.